Sukardi Rantau Perapat, Bang. Sukardi dari Rantau Perapat. Beliau bertanya, Bang, apakah solid ini direkomendasikan sebagai pakan tambahan? Nah, mohon izin Bang Dede, petunjuk Bang. Seperti yang di awal tadi, solid atau lebih lengkapnya solid decanter sangat tidak recommended untuk pakan tambahan. Pertama dari segi quality, kadar air tinggi, juga tidak bisa disimpan kan gitu. Yang kedua, untuk quality ke dagingnya yang memang jelek, jadi warna dagingnya itu merah jelek gitu sih. Jadi pernah kita kawan pakai di sapi, memang gak recommended sama sekali. Jadi kita berbicara kalau buat fattening kan kita pasti berbicara kualitas karkas. Makanya saya buat pakan kering itu kiblat saya kan ke ayam tuh, pakan ayam. Makanya berbicara karkas, ya wis. Memang kalau udah pakan kering dengan quality bahan yang oke, karkas itu memang ya wis di atas 45 gitu. Dengan standar lemak juga sedikit. Oke, kalau kita bahas ke solid, sampai saat ini saya tidak ada menemukan solid yang kering gitu. Iya, iya Bang. Sama. Nggak ada. Jadi bahan baku yang kadarnya tambahan juga. Kenapa saya selalu bahas kadar air dan kering? Karena kalau bahan baku yang kadarnya di bawah 15% seperti jagung, kalau dia dedak, kalau jagung itu harus di bawah 16, tapi kalau dedak atau tepung-tepung yang lain itu harus di bawah 11. Kenapa? Kita bisa simpan maksimal 3 bulan. Lebih dari itu bisa. Tapi aromanya atau freshnya dia udah hilang gitu. Kenapa kita berbicara stok lagi? Kita pribadi kan pasti pengen punya ribuan ternak masing-masing. Kalau tidak stok pakan atau stok bahan baku, nggak mungkin kita bisa punya stok ribuan. Kayak punya Bang Hengki, oh. Ribuan ya Bang? Itu sih Bang, untuk menjawab pertanyaan tentang solid dari Pak Sukardi dan Dr. Perapat. Jadi Bang, kalau mengenai solid ini Bang, cukup menarik juga. Apakah ada penelitian terkait solid yang digunakan sebagai pakan Bang? Kalau penelitian banyak dong, tapi untuk realistis menjawab itu banyak tidak real kalau saya bilang sih. Hanya sebatas, oke, solid dimakan gitu kan. Tapi nyatanya kita kan di ternak doka kita ini, kita mau yang lebih realistis aja gitu. Berarti kita mengejar misalnya fattening untuk daging. Berarti kalau kita ngejar kualitas dagingnya itu yang benar-benar kualitinya bagus, iya, jangan terlalu banyak dikasih solid gitu Bang. Iya, kalau bisa tidak usah dikasih solid karena kan basah loh. Kenapa kita memakai bahan yang membuat mumet? Ya. Sedangkan bahan yang gampang itu banyak kayak gitu. Contoh onggok banyak, dedak banyak, jagung banyak. Kenapa pakai yang basah dan tidak banyak? Secara aplikatifnya seperti itu. Ya, betul Bang. Itu sih. Kenapa harus solid? Kita punya mungkil inti sawit. Proteinnya tinggi 15%, serat kasarnya tinggi 15%, cocok buat fattening. Kalau izin mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Abang itu, kenapa harus mungkin dari segi akses Bang. Akses ke solid bisa saja lebih mudah untuk mendapatkannya daripada akses ke misalnya ke bungkil atau yang lain-lain misalnya Bang. Makanya solid ini yang harusnya pilihan solusi tambahan malah jadi solusi utama jadinya. Bang Sukardi, mohon izin